Haleluya. Selamat pagi Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi prosperous people. People say I go. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Selamat datang dan selamat beribadah di Maria Harmoni, Kota Wisata Cibubur. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, dan makmur. Kita berikan tepuk tangan yang kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita begitu. Amin. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami, yang menyucikan kami, dan yang menebus hidup kami. Amin. Kami naikkan syukur yang terbaik. Karena besar dan mulia kasih atas hidup kami. Terima kasih. Kau curahkan darah-Mu atas kami sebagai ganti dosa kami, sehingga kami Kau sucikan dan kuduskan, dan hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami tahbiskan seluruh rangkaian ibadah raya kami yang luar biasa dan dahsyat sepanjang pagi hari ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah yang hidup, bangkit dan naik ke surga dan mencurahkan kuasa Roh Kudus bagi setiap kami. Haleluya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Katakan sekali lagi berkata haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik, sungguh baik. Besar mulia kasih-Mu, Kau kurbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan, penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup.
Anda dan saya diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, karena kita tahu Yesus telah lahir untuk kita semua. Selayaknya kita meninggikan Tuhan, selayaknya kita memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mana tepuk tangan yang terbaik? Bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan.
syukur buat anugerah. Terima kasih. Kuasa-Mu besar. Selalu tepat pada waktunya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Nyanyikan bersama-sama pujian dari Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh Tuhan setia.
pulihkan hidupku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Oh, tak pernah terlambat. Yes, dengan iman kami percaya. Tak pernah terlambat. Terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Terima kesembuhan, terima anugerah Tuhan, terima kebaikannya, terima kebaikannya, terima. Tuhan sudah sembuhkan Anda. Tuhan sudah memberkatimu dengan berkat berlimpah. Tingkap-tingkap langit tercurah atasmu. Berkat Tuhan dicurahkan. Tingkap-tingkap langit terbuka. Urapan yang baru mengalir saat ini. Lawatan Tuhan turun atasmu. Buka hatimu. Dan saat ini Roh Kudus bekerja atasmu. Dia memberikan damai sejahtera atasmu. Dia memberikan kekuatan yang baru atasmu. Kami bawa Tuhan ibadah kami. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Berbicara Kau bagi kami Tuhan. Sampaikan firman-Mu sebab kami haus, kami lapar akan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu yang hidup itu sanggup Tuhan mengubah keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman bersama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, terima kasih buat tim worship. Ya, luar biasa kita semua boleh mengalami hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan, amin. Saya percaya saudara, ketika kita berkumpul bersama-sama memuji menyembah Tuhan secara korporat seperti ini saudara, Tuhan disenangkan, amin. Dia bertata di atas setiap pujian umatnya. Katakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, tak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020 saudara. Dan saya mau ingatkan kita semua saudara untuk kita terus membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Mengakhiri tahun ini dengan terus saudara mencari Tuhan, berjaga-jaga. Katakan amin. Sebab kita nggak tahu kapan Tuhan datang.
Tapi percayalah saudara, waktu Anda dan saya berjaga-jaga, kita menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, saudara. Tuhan berkata kepada 5 gadis yang bijaksana ketika dia menyiapkan pelita dan juga minyaknya, masuklah dalam perjamuan kawin yang sudah Tuhan siapkan, saudara. Amin. Jangan kita, saudara, malah menambah suku yang baru, saudara. Ya, hari-hari ini ada suku yang baru yang muncul di dunia ini, namanya suku Goes, saudara ya. Ya, suku Goes, ya saudara ya. Ya, kumpulan orang-orang bersepeda, saudara ya. Nah, kalau bersepeda bersemangat, saudara ya, bangun pagi-pagi bersemangat. Nah, saudara, Anda juga nggak boleh kalah, ya, untuk kita tetap terus mencari Tuhan. Amin. Untuk kita terus konsisten membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Sebab Tuhan, saudara, ya senang ketika Anda dan saya, saudara, bersekutu dengannya. Ya, kenapa Daud menjadi raja yang diberkati Tuhan? Kenapa Daud, saudara, menjadi orang yang luar biasa, dipakai Tuhan, diurapi? Karena dia senang, saudara, ada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Ya, dia selalu hidupnya, saudara, merindukan Tuhan. Seperti rusa yang haus, dikatakan dia merindukan sungainya Tuhan. Amin. Dan biarlah jiwa kita juga sama, saudara, haus merindukan Tuhan. Tubuh kita ini, saudara, ya, bisa dikatakan 2/3-nya ini adalah cairan, saudara. Ya, cairan. Daging, kulit, mata, rambut, seluruh organ tubuh kita, usus besar, usus kecil, usus 12 jari, semua butuh namanya cairan. Halo? Kalau kita nggak minum, saudara, kalau kita nggak masukkan cairan dalam tubuh kita, kita dehidrasi. Betul ya? Dehidrasi. Ya, sama, saudara, dengan tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita butuh yang namanya, saudara, aliran air hidup. Katakan amin. Nah, gimana caranya supaya tubuh rohani kita tetap semangat? Tubuh rohani kita, saudara, tetap segar. Anda dan saya tetap sukacita. Anda dan saya harus terus terhubung dengan Tuhan. Anda dan saya harus terus minum air surgawinya Tuhan. Amin. Ya, kalau Anda blank sedikit, ya kan, iklannya ada aqua, gitu kan. Nah, saudara, kalau Anda ngeblank, saudara, dalam hal rohani, saudara, dalam hal mungkin bisnis, dalam hal mungkin pekerjaan, ya, ada tekanan, ada pressure yang terjadi dalam hidupmu, mungkin ya omset mungkin gak mencapai target di tahun ini, saudara, datang kepada sumber kehidupan kita. Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan. Katakan amin. Katakan haleluya. Wow, amin. Filipi pasal 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, saudara. Ayat ini sudah nggak asing lagi ya. Kita sering kali baca, bahkan jadi ayat hafalan. Kita baca bersama-sama ayat ini. Filipi 4 ayat 19. 3, 2, 1. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut apa, saudara? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik, saudara. Allahku, Dia adalah Tuhan, Dia Bapa kita, akan memenuhi segala keperluanmu. Halo, kalau bicara tentang segala, ada gak, saudara, yang di luar dari segala? Gak ada. Segala itu ada di dalamnya semuanya. Segalanya. Betul? Segala keperluanmu, bukan sebagian. Halo? Bukan sebagian, bukan separuh. Betul? Kalau Anda, saudara, bekerja, ya, Anda dapat gaji, perusahaan menetapkan sebuah salary, sebuah gaji dalam hidupmu. Kita bisa merasa cukup kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Betul? Kalau kita nggak bisa mengelolanya dengan baik, saudara, kita nggak akan pernah merasa cukup. Betul? Demikian juga dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau Anda dan saya, saudara, memahami ini, saudara, ternyata Tuhan sudah memenuhi segala keperluan kita. Namun seringkali, maaf, kita lebih besar pasak dari Dia. Seringkali kita, saudara, kita nggak berhikmat dalam mengatur keuangan kita. Kita, saudara, seringkali, saudara,
nggak mengatur keuangan kita dengan benar? Ya. Halo, belajarlah saudara untuk Anda dan saya memahami ayat ini bukan hanya sebagai ayat yang untuk memuaskan keinginan dagingmu, tapi belajarlah untuk memahami ayat ini di mana Tuhan sudah memuaskan segala keperluan kita, saudara. Bukan memuaskan keinginan daging kita. Amin. Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan, bukan keinginan ya. Kalau pengen punya punya mobil Mercy, Ferrari, itu kan keinginan, betul nggak? Keinginan. Halo, bukan keperluan. Halo, pakai tas yang harganya 150.000 dengan 1,5 juta atau 15 juta beda ya. Tapi itu kan keinginan, betul nggak? Keinginan. Kita pakai sepatu, saudara, harga berapa itu keinginan. Pakai parfum merek apa itu keinginan, saudara. Halo, apalagi zaman sekarang, saudara, Anda pakai parfum Chanel, pakai parfum saudara Hugo Boss belum tentu kecium karena orang pakai masker, saudara ya. Iya kan? Rasa penciuman itu saudara hanya bisa cium ketika buka masker, saudara. Betul? Iya, saudara. Halo. Kita sekarang saudara ada di era di mana Anda dan saya harus memahami kebenaran firman Tuhan, saudara, melampaui dari apa yang kita inginkan. Ternyata Tuhan sudah menyediakan segala keperluan kita. Coba lihat kanan kiri, sehat, betul nggak? Sehat. Luar biasa. Apalagi kalau yang ada ban di perutnya itu ya, saudara ya, lemak. Artinya subur, makmur. Lihat Andre, coba lihat Andre dulu. Makin ke depan. Betul nggak? Artinya makmur diberkati. Betapa luar biasanya Tuhan melihara hidup kita. Betul nggak? Jangan kita bersungut-sungut, tetap semangat, saudara. Dengan pandemi yang kita hadapi, saudara, Pak Agung sampaikan hari Selasa dalam ibadah Pondok Daud di Bandung, saudara. Tetap semangat, optimis, percaya, saudara, bahwa rahmatnya, kebajikannya, kemurahannya selalu menyertai. Amin. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di dalam perjanjian lama pernah, saudara, satu kali bangsa Israel, saudara, mengalami yang namanya kelaparan. Kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. 2 Raja-Raja pasal 6, saudari. Maaf, saudara ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Samaria itu wilayah Israel, saudara ya, kerajaan Israel. Terus, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga semua kepala keledai berharga berapa, saudara? 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal. Siapa di sini yang mau makan tahi, saudara? Nggak mau. Hah? Ada yang mau. Tahi merpati harganya 5 shikal, saudara. Yes. Artinya, saudara, karena udah gak ada apa-apa lagi. Resesi, krisis, ya. Bekatol, saudara, makanan yang paling saudara, rendah, gitu ya. Di Jawa ini kan ada namanya singkong pakai jagung tuh ya, namanya tuh. Apa tahu ya? Enggak, beda lagi bekatol itu ya, yang makan singkong pakai jagung kelapa itu, saudara ya. Singkong, jagung, kelapa, kering, saudara. Ya, itu harga yang paling murah untuk kebutuhan karbohidrat, saudara. Kita, saudara, belum krisis pangan, masih bisa beli beras. Di mana-mana supermarket, semuanya masih tersedia beras, betul nggak? Harganya masih terjangkau, saudara. Halo, ini 1/4 kap tahi merpati aja berharga 5 shikal perak. Halo,
begitu mahal ya. Perhatikan saudara, next ayat 26. Satu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." 27. Saking gak punya uang, saking gak punya makanan, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan aku? Raja pun gak bisa bantu. Gak ada hasil. 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Wah, coba saudara. Krisisnya sampai makan anak. Halo? Ya. Ayat 29. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Ya, jadi istilahnya perempuan ini saudara pengen minta makan anaknya dia, tapi anak sendiri nggak mau dikasih gitu. Ya siapa sih yang mau kasih anaknya buat makanan? Ya pasti sudah besarin anak-anak dikasih buat makan satu RT gitu, rela? Kan nggak rela, betul nggak? Iya kan? Sekalipun Jesto udah nggak ada bapak mamanya, saudara kita korbankan saudara untuk jadi makanan, belum tentu ada yang mau makan, betul nggak? Alot, wis atos gitu kan? Udah keras. Betul. Iya, tapi kan nggak ada yang mau makan, namanya makan manusia. Masa kita makan manusia kanibal, sumanto lah. Betul nggak? Halo? 30. Tak kalau raja mendengar perkataan perempuan itu apa saudara? Dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Dia nggak sanggup lagi saudara mendengar cerita rakyatnya. Dia nggak sanggup lagi. Ini kenapa ya? Ada apa ini? Halo, kena kutuk apa nih? Sampai-sampai saudara Elisa, nabi pada zaman itu pun, udah kita penggal aja tuh kepala nabi itu Elisa, dia nggak bisa buat apa-apa. Halo? Ya. Tapi dalam dua raja-raja pasal 7 ayat pertama, firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, hai jemaat BFA Cibubur dan Bekasi di tempat ini. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya saudara nggak ada harganya lagi. Melimpah ruah, cuman ongkos ngambil aja saudara. Bisa dikatakan gitu. Transport, Gojek, Gosen, cuman bayar ongkir doang. Ya. Kalau sekarang kan gratis ongkir saudara ya. Kalau belanja di apa Shopee atau Lazada atau apa online shop 12 ya, gratis ongkir gitu kan. Ya. Nah ini Anda cuma bayar ongkirnya doang. Gitu kan, mau ngambil berapa banyak juga. Cuman bayar ongkirnya doang, kira-kira begitu saudara. Halo? Ya. Tepung yang terbaik berharga sesikal. Wow, sesukat itu banyak saudara, bisa dikatakan sekarung. Halo? 2 sukat jelai berharga sesikal, 2 karung saudara. Bayangkan saudara, dalam 1 hari Elisa berkata akan terjadi yang namanya mujizat Tuhan, seperti membalikan telapak tangan. Kira-kira benar gak ya? Ayat ini masih berlaku gak ya? Haleluya. Masih. Shalom. Shalom. Pak, masih berlaku gak ya?
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yes, Lord. Dia akan penuhi. Amen. Kalau kita perhatikan saudara, di tengah keadaan bangsa Israel mengalami krisis, Tuhan berfirman. Artinya saudara, dia nggak pernah ingkar janji. Kalau dalam perjanjian baru Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi, kepada kita semua, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya itu akan terjadi dalam hidup kita saudara. Ya. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Ingat saudara, garis bawahi kata itu. Jangan Anda ganti kata itu dengan keinginanmu, jangan saudara ya. Ya. Karena kalau Anda ganti dengan kata keinginanmu, saudara, Anda nggak akan pernah puas. Ya. Betul? Ya. Anda nggak akan pernah merasa cukup. Ya. Uang 10 juta menguap gitu aja. Halo? Tapi kalau Anda percaya sedang keperluanmu, uang 1 juta pun 1 bulan pun akan seperti kayak punya uang 10 juta saudara. Betul? Betul. Iya. Saya pernah saudara punya gaji cuman 1.300.000. Harus bayar kos. Udah gitu teman saya datang dari Surabaya, pendeta Petrus Purba, ya saudara, dia mau istilahnya mengikut pelayanan bersama dengan saya di Bandung. Saya harus berbagi uang saya saudara, yang uang segitu untuk saya bayar kos 600.000 pada saat itu. Coba bayangkan saudara, artinya uang saya dari 1,3 hanya tinggal saudara 500 ribuan saudara. Karena sudah potong plus 10-an, betul? Tinggal 500 ribuan. Gimana caranya dengan 500 ribu hidup sebulan? Bayar beli bensin, ganti oli dan sebagainya, naik motor saudara. Halo? Tapi saya percaya saudara, apa yang saya lakukan Tuhan pasti sediakan. Apa yang saya perlukan saudara, Tuhan sediakan. Betul. Di tengah keadaan saya nggak punya uang, saya tetap menabur, saya tetap membantu hamba Tuhan. Tuhan memenuhi segala keperluan saya. Ya. Amen. Tiba-tiba Tuhan kasih 300.000 tengah minggu. Tiba-tiba Tuhan kasih 500.000 tengah minggu. Tuhan ganti saudara. Ya. Halo? Haleluya. Masih nggak kita percaya bahwa Tuhan tuh sanggup memenuhi segala keperluan? Amen. Yes. Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat pertama, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Masa? Kan gitu sering kali ya. Masa mosok gitu kalau orang Surabaya bilang. Mosok. Halo? Ya. Saya mau katakan jemaat BPA Cibubur akan jadi raja-raja yang dahsyat diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Yang amin dapat katakan yes. Jangan bilang mosok. Jangan. Iya. Haleluya. Gereja ini kan menjadi gereja besar di kota Cibubur, katakan amin. Praise the Lord. Ya, jangan bilang mosok. Oke, jangan. Dulu Pak Jumadi saudara bilang mosok. Pak Agung bilang gereja kita kan jadi gereja besar di Bandung, Jum. Keuangannya akan ada 10 miliar. Ya, amin. Tapi dalam hati mosok gitu kan. Tapi sekarang terbukti kok. Kita sudah punya aset lebih dari 10 miliar. Ya. Keuangan di tabungan Bandung saudara lebih dari 10 miliar. Bulan Januari ini saudara kita akan membangun BFA Center di Baros Cimahi saudara, dengan kapasitas 15.000 tempat duduk saudara. Amin. Amin. Tuhan sediakan. Gak ada yang mustahil saudara. Ya, betul.
Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia sanggup menyediakan. Ya. Mulai saudara, ya, deklarasikan dalam hidupmu saudara, bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan, itu pasti jadi. Setiap hari katakan, aku kaya, aku diberkati, aku sehat, aku kuat, aku makmur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ayat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ibaratnya, toh mati juga. Ya. Karena nunggu mati orang kusta itu saudara kalau nggak sembuh. Betul? Betul. Terus ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Nah, kok bisa? Kita lihat saudara. Sebab ayat 6, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kok bisa? Tuhan membuat sebuah pasukan yang besar, seolah-olah menyerang orang Aram, saudara, hanya dengan suara saja. Duduk. Ibaratnya saudara, dari jauh mereka melihat kayak sebuah bayangan kuda, bayangan orang menyerang. Halo? Ya. Dan orang Aram lari terbirit-birit, saudara. Katakan amin. Tuhan sanggup saudara mengubah keadaan saudara. Yang Tuhan mau ada, dan saya percaya kepada firman-Nya. Ya. Amin. Amin. Katakan yes. Kemarin saya sampaikan dalam ibadah Pondok Daud dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kemarin juga saya sampaikan di ibadah Youth juga. Ini yang Tuhan mau. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak berbuat, tak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ayat yang ke-6-nya coba perhatikan sama-sama. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi Kering. kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Haleluya. Ayat yang ke-7-nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Jikalau kamu tinggal di dalam aku firman-Ku firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Firman Tuhan harus tinggal dalam hidup kita. Amin. Ya. Kita harus mengenal dia, nempel sama Tuhan, hidup dalam firman. Haleluya. Jangan percaya dengan apa kata pandemi, saudara. Wow. Dengan apa kata dunia ini. Memang kita harus tetap social distancing dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, harus kita lakukan, saudara. Taati protokol kesehatan, taati, saudara. Jangan sok-sok balas, saudara. Tapi deklarasikan ini akan berakhir. Ya, pemulihan terjadi. Keluargamu gak akan pernah miskin. Keluargamu gak akan pernah kekurangan. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Katakan amin. Ayat yang ke-7 dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Perhatikan. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Padahal nggak ada yang ngejar, saudara.
cuma karena suara. Betul gak? Ayat 8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, karena udah capek nih saudara, mereka ngangkut jalan capek. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai Tuhan pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat 10, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuperangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri dari padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Masih berpikir negatif, saudara, nggak percaya firman. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah apa saudara? Seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik, apa saudara? Berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat apa saudara? Menginjak-injak dia, saudara, di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia, saudara, dia akan melihat saja dan tidak akan menikmatinya. Halo saudara, jangan sampai Anda gak percaya dengan firman. Kalau Anda gak percaya dengan firman, saudara, Anda rugi. Orang lain menuai, orang lain menikmati, Anda cuman saudara gigit jari. Amin. Ya. Kasihan deh lo. Amin. Ya. Kita harus percaya sama firman. Amin. Amin. Hidupmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu tidak sama dulu, sekarang begitu-begitu aja. Hidupmu akan mengalami perubahan. Ya. Ingat saudara ya, Allah akan memenuhi segala keperluan. Mulai punya paradigma yang baru, di mana Anda memahami bahwa Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang memahami dan saudara mempercayai firman. Ya. Amin. Yes. Perhatikan saudara, ayat selanjutnya, ayat yang ke-20. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ya matilah ia, saudara. Kasihan saudara, karena gak percaya sama firman. Jemaat BFA,
ibadah itu mengandung janji. Percaya nggak saudara? Kalau Anda percaya, jangan bilang, nggak ada artinya ibadah. Jangan. Perpuluhan itu saudara mengandung janji. Waktu kamu menabur, membawa persembahan persepuluhan, tingkap-tingkap langit dibuka. Nah, itu juga saudara, firman. Jangan kita saudara, sama aja nggak ngasih perpuluhan sama ngasih perpuluhan. Halo? Saya mau ngajar kita semua untuk kita mulai belajar untuk hidup dalam firman, bukan hidup dalam pengertian kita sendiri. Kitab Amsal katakan saudara, janganlah kau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kasih tahu kepada dirimu sendiri saudara, aku nggak boleh bersandar kepada pengertianku sendiri. Amin. Kita harus bersandar kepada firman Allah. Kita harus percaya kepada firman, apa yang dikatakan firman. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Kalau kita bersandar kepada pengertianmu, kita akan merasa kurang seperti yang tadi saya sampaikan. Kurang Pak Pendeta, gimana mau ngasih perpuluhan? Kurang Pak Pendeta, gimana saya mau menabur buat gedung? Kurang Pak Pendeta, gimana saya mau ngasih diakonia bagi buat orang? Kurang Pak Pendeta, gimana saya mau membuat pelayanan? Kalau hidupmu hanya saudara berpikir tentang kurang dan kurang dan kurang, kita sedang tidak mempercayai firman. Ya, betul. Shalom. Shalom. Saya mengajak kita semua bukan hari ini saudara menjadi orang yang tentu benar. Nah, Pak Agung sampaikan saudara, ya Pak Agung nih ya, sampaikan hari hari Selasa juga sama orang saya. Anda dan saya tetaplah jadi jemaat BFA yang terus setia dan percaya firman. Amen. Kalau Anda belum bisa menabur, nggak apa-apa. Teruslah jadi jemaat BFA yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Ya. Sebab Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati kita. Ya, amin. Gereja ini saudara untuk bayar gedung saudara. Tuhan bisa kirim saudara dari Kalimantan, dari Batam, dari Jawa Tengah saudara, untuk saudara membayar untuk sewa bulan ini. Puji Tuhan saudara, sudah terkumpul 25 jutaan Haleluya. untuk kita bayar saudara. Ya. Kalau bukan Tuhan, kita mempercayai firman, siapa saudara yang bisa? Bahkan Tuhan kirimkan orang-orang fasik, kirimkan kayak Nebaya untuk sewa lapak di bawah, Ya, benar. untuk support gereja kita. Saya melakukan ini cuma karena percaya kepada firman. Amin. Saya nggak mau bersandar kepada pengertian saya sendiri. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Amin. Kalau kita merasa diri kita kurang dan kurang dan kurang, engkau nggak akan pernah naik kelas, saudara. Ya. Engkau akan terus hidup dalam kekurangan. Ya. Tapi mulailah sekarang Anda percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Katakan amin. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dengan gaji 1,3 saya berbagi uang untuk bayar kos 600.000. Secara manusia itu gila saudara. Mau nggak makan tengah bulan. Betul? Tapi saya lakukan itu karena saya tahu waktu saya menabur, saya memberkati hamba Tuhan, saya terima berkat, saya terima kelimpahan. Katakan amin. Kita bisa jajan makan di luar dengan ratusan ribu dengan mudahnya, tapi kadang-kadang kita saudara untuk hal sosial, pelayanan diakonia, kadang-kadang kita pelit saudara. Ada saudara kita mungkin yang membutuhkan sakit, kekurangan, jangan bilang gak ada duit saudara. Uang buat saudaramu yang sakit bangsa 50.000, 100.000 berharga bagi mereka. Ada satu pendeta di Cilengsi terpapar COVID-19 saudara. Kami gereja-gereja urunan saudara. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 300.000. Karena kami tahu apa yang kami tabur saudara, Tuhan ganti. Waktu saya nabur saudara, gak banyak yang saya tabur saudara. Saya bantu hamba Tuhan itu yang terpapar COVID, satu keluarga terpapar COVID, saya bantu, saya nabur.
Nggak nyampe 1 hari saudara, nggak nyampe 1 kali 24 jam, Tuhan ganti 10 kali lipatnya saudara. Saya bisa bayar asuransi, saya bisa bayar saudara BPJS bulan ini, bisa bayar. Secara manusia kadang-kadang seperti seolah-olah saudara angkat tangan, gak mampu. Tapi ternyata bulan ini bisa dilalui. Tiba-tiba ada satu ibu WA saya, Pak Andra, saya mau kirim berkat Natal. Saya terima berkat Natal, saya bisa share sama istri saya. Ini buat kamu belanja, buat kamu memenuhi kebutuhan untuk Natal. Tuhan sediakan. Filipi pasal 4 ayat 19 itu bukan firman yang kosong, tapi itu firman yang masih berlaku sampai hari ini. Amin. 2 Raja-Raja pasal 6, pasal 7, renungkan di rumah. Mereka dikepung oleh bangsa Aram, tapi dalam 1 hari firman Tuhan turun kepada Elisa. Sesukat, apa namanya saudara? Tepung akan berharga sesikal. Halo, itu akan terjadi saudara. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, itu akan terjadi. Maksudnya bukan berarti tiba-tiba harga beras turun, bukan. Bukan berarti itu tiba-tiba saudara, bisa juga, tiba-tiba juga bisa juga saudara. Tapi dia lain hal saudara. Tuhan punya cara untuk memberkati Anda dan saya. Katakan amin. Saya nggak bisa panjang-panjang khotbah saudara. Waktu sudah mepet saudara, dan saya mau ingatkan kita semua untuk kita saudara mempercayai firman. Sekali lagi saya ulangi dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan apa saudara? Firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan tinggallah di dalam firman. Percayalah kepada firman dan lakukanlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo Shikaralah. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Mari katakan bersama. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Tumpahkan kataku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
puji Tuhan. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Dia memenuhi. Percayakah kita sama firman Tuhan? Tuhan mau Anda dan saya terus percaya. Apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel? Mereka mengalami kelaparan yang begitu hebat. Firman Tuhan turun kepada mereka. Dalam satu hari, saudara, Tuhan membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan berkata ini tidak mungkin. Jangan berkata masa. Jangan berkata hal yang tidak baik, saudara. Tapi setiap firman yang kau dengar, setiap firman yang engkau, saudara, renungkan, aminkan itu, saudara. Sebab firman Tuhan selalu membawa kepada kita, saudara, anugerah dan berkat. Waktu kau, saudara, mempercayai firman, waktu kau tinggal dalam firman, firman Tuhan katakan, saudara, engkau akan hidup, engkau akan mengalami anugerah Tuhan, engkau akan berbuah banyak. Waktu kau meminta apapun, firman Tuhan katakan, maka semuanya akan diberikan kepada. Mari angkat, saudara, roti dan anggur yang ada, saudara. Kita melakukan perjamuan Tuhan. Ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus yang sudah Dia berikan bagi kita. Ini adalah tubuh Kristus. Darahnya tercurah bagi kita, tubuhnya terpecah-pecah bagi kita. Ini bukan hanya roti dan anggur biasa, tapi di dalamnya, saudara, ada anugerah. Waktu kau mempercayai ini adalah tubuh dan darah Kristus, kau mengalami kesembuhan, kau mengalami mujizat, kau mengalami hal-hal yang dahsyat, saudara. Sebab demikian firman Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan pada malam waktu diserahkan yang mengambil roti dan sesudah itu memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini bukan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya tubuh Kristus sesuai dengan firman Tuhan, katakan amin. Ambil makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan kita bersama-sama. Ini bukan anggur biasa, tapi firman Tuhan katakan ini adalah darah Kristus, saudara, yang sudah tercurah bagi kita semua. Dan sesudah makan yang mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang tercurah bagimu. Ambillah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini buat persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya darah Kristus, ambil minum di dalam nama Yesus. Masukkan sampah ke dalam plastik yang tersedia, saudara. Shikara la para. Angkat tangan kita bersama-sama. Katakan bersama-sama, saudara. Aku percayakan firman-Mu, Tuhan. Aku percaya, Tuhan, bahwa Engkau selalu memberkati hidupku. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat perjamuan Tuhan, buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin.
Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau menabur. Kami bawa persembahan kami bawa persepuluhan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Kami lakukan karena kami mengasihi Engkau dan kami percaya apa yang firman Tuhan katakan itu akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang sudah diberkati dengan firman Tuhan bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bawa persembahan kita. Kita sama-sama memperkatakan firman Tuhan. Ya, apa yang kita deklarasikan ini saudara, kita juga saudara ambil dari Kejadian pasal yang ke-27 saudara, bagaimana tentang Ishak menabur saudara ya. Jadi ini adalah ayat firman Tuhan yang kita ambil juga untuk kita deklarasikan sebelum kita membawa persembahan kita. 3, 2, 1. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya mendapat hasil 100 kali lipat, sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menabur bersama katakan amin. Ada kotak persembahan di depan, kanan dan kiri, bisa bawa persembahan kita saudara. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa persembahan dengan secara online atau transfer, Bapak Ibu Saudara bisa masukkan di rekening BCA 5725312714 atau 5681561561 atas nama Andra dan Ratna Aryestanti Widodari ya, itu saudara ya. Jadi ada 2 rekening, yang satu ini karena Ibu Selvi masih di Uluwuk ya saudara, jadi operasional dialihkan ke rekening yang satunya lagi di 5681561561 atas nama Andra dan Ratna Aryestanti. Itu aja menjadi penekanan buat kita. Ibadah raya minggu kita berjalan dengan luar biasa ya, setiap hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi dan juga jam 5 sore. Lalu kemudian ibadah Pondok Daud secara onsite Senin dan Sabtu jam 10, dan Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya online di Facebook BFA Cibubur saudara jam 10 juga. Ya, kita sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya anugerah dan rahmat-Nya menyertai kita. Tema Natal kita tahun ini saudara, I am favored. Amin. Kita ini adalah favoritnya Tuhan, yang disukai, yang dicintai, kesukaannya Tuhan. Amin. Jadi kita ini, Anda dan saya adalah kesukaannya Tuhan. Anda dan saya adalah orang yang disukai Tuhan. Kenapa kita disukai saudara? Ya, buktinya Yesus mau mati buat kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri saudara ibadah kita. Kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Kau berkati tersenyumlah kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang maha Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai Tuhan sedang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Hidupmu, pekerjaanmu, usahamu, keluargamu
diberkati, sehat, kuat, dan makmur. Dalam nama Tuhan Yesus, semua persembahan ucapan syukur yang kebawa ke rumah Tuhan, persepuluhan yang kebawa ke rumah Tuhan, Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat, dengan semangat kita bersama-sama katakan Yesus memberkati kita semua. Shalom.